Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita mulai masuk bab yang ke-8 yaitu bab istiqomah. Sebagaimana telah kita bahas kemarin ya secara bahasa bahwa istiqomah itu berasal dari istaqamah yastaqimu yang berarti adalah tegak lurus, sehingga istiqomah itu diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen dengan apa yang diyakininya. Adapun kemudian di dalam beberapa literasi istiqomah itu menurut salah satu imam Ibnu Rajab Al-Hambali bahwa istiqomah itu adalah meniti jalan yang lurus, yakni agama yang lurus, yang hanif, yang tanpa membelok-belokkannya dengan ke kiri atau ke kanan. Dan istiqomah itu mencakup melakukan semua ketaatan baik yang lahir maupun yang batin dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh syariat agama. Jadi meskipun katanya pendek istiqomah, tetapi mencakup syariat seluruh ajaran agama ini. Maka tidak sependek kalimat kata-katanya, tetapi istiqomah itu mengandung satu pengertian yang sangat luas. Kita masuk pada hadis yang pertama, yaitu hadis ke-85 di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis dari Abu Amr. Wa Abi Amr wa qila Abi Amrah Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Qala amantu billahi summa istaqim. Rawahu Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis diriwayatkan dari Abu Amr, dikatakan juga oleh Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, aku berkata kepada Rasulullah, yakni bertanya, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku ya tentang ajaran Islam ini satu ungkapan atau ucapan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada seorang pun selain engkau. Maka Rasulullah SAW bersabda, amantu billahi tsumma istaqim. Maka katakanlah ya, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Jadi ada dua kalimat ya, dua kata dalam bahasa kita yang kemudian itu merupakan satu istilah di dalam ajaran Islam ini, yaitu apa? Beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, iman dan istiqomah. Jadi ungkapan kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak, itu katakanlah kepadaku tentang satu ajaran Islam dan ucapan yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada seorang pun selain engkau,
yakni satu ungkapan yang dengan ungkapan tersebut aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain, ya, karena sudah jelas bagi saya. Sehingga kalimat ini merupakan kalimat yang sedikit tetapi sebenarnya rinci, ya, dan tidak perlu lagi bertanya kepada seorang karena sudah sama-sama dimengerti oleh baik yang bertanya maupun yang ditanya tentang maknanya itu, ya. Makna apa? Yaitu makna amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah, ya. Tsumastaqim, ya, kemudian kamu istiqomah. Nah, jadi kalimat ini mengandung satu pengertian, ya, jami wal ma'ni, ya, artinya mencakup, ya, mencakup semua perkara dan mengeluarkan yang berseberangan dengan hal tersebut, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, amantu billah, berimanlah kamu kepada Allah. Jadi iman ini bukan kemudian Rasulullah mengatakan berkata, ya, kemudian sekedar cuma ucapan lisan saja, tetapi beriman dengan pengertian yang sesungguhnya. Apa? Yaitu pengertian iman yang terucap dengan lisan, tetapi itu sudah teryakini di dalam hati. Dan kemudian istiqomah itu adalah kemudian dia melahirkan imannya itu dengan satu amal badaniahnya. Jadi tidak sekedar berucap aku beriman kepada Allah. Banyak orang kemudian aku iman, aku ngandel. Ya, iman tidak sekedar percaya, ya, tetapi iman itu tumbuh dari keyakinan yang kuat di dalam hati. Sehingga ketika dikatakan amantu billah, itu bukan sekedar ucapan lisan, ya, tetapi ya orang tersebut akan aku beriman kepada Allah, ya, dari yang akhir sampai dari yang awal sampai yang akhir, dari yang zahir maupun yang batin, semuanya aku beriman. Jadi ucapan ini meliputi ucapan hati dan juga ucapan lisan, yakni ia mengucapkan dengan lisannya setelah dia menetapkan apa yang diyakininya di dalam hati. Jadi sepenuhnya ada satu keyakinan, keimanan itu, ya, tidak ada lagi sedikit pun keraguan-raguan, karena keimanan itu tidak cukup hanya ada di dalam hati saja, ya. Aku beriman, nah, pentinglah atine, ya, tapi ucapannya tidak menunjukkan sebagai ucapan orang beriman, ya, perbuatannya tidak menunjukkan sebagai perbuatan orang yang beriman. Maka iman yang sesungguhnya itu tidak sekedar di hati saja atau di lisan saja, ya, atau di perbuatan saja, tetapi mencakup tiga aspek tadi, ya. Jadi di dalam hati, kemudian dilahirkan dengan lisan, dan juga dilakukan dengan amal perbuatan. Sehingga Rasulullah, ya, karena tidak hanya membatasi pada ucapan saja, ya, pernah di dalam salah satu sabdanya mengajak orang masuk Islam itu, ya, hanya dengan ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung, ya. Ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ya. Ya wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah maka engkau akan beruntung. Jadi ucapan itu tidak sekedar kemudian sekedar ucapan di mulut. Banyak orang bisa mengatakan la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, tetapi ucapannya hanya berhenti di mulutnya saja karena tidak teriyakini dengan apa yang ada di dalam hati. Bahkan ada orang yang kemudian zikir, ya, zikirnya benar, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu adalah sesuatu yang sudah kita pahami, ya, bahwa sebaik-baik zikir itu adalah ungkapan la ilaha illallah. Tetapi ini tidak sekedar ada di mulut saja. Nah,
ada orang yang melakukan zikir sambil berjoget-joget, ya kita melihat dari berbagai media itu, ya, dia bilang la ilaha illallah tetapi sambil berjoget-joget, itu berarti tidak diyakini apa yang diucapkan itu oleh sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya. Jadi menjadi ucapan itu sekedar untuk main-mainan saja. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak pas. Maka ketika Rasulullah SAW bersabda, ucapkanlah, ucapkanlah dengan lisan kalian, itu adalah sebagaimana juga apa yang kalian yakini di dalam hati. Sehingga sabdanya, aku beriman kepada Allah, itu mencakup keseluruhan apa yang ada di dalam hati, baik itu tentang beriman kepada Allah dalam wujudnya, sebagai rububiyahnya, sebagai uluhiyahnya, maupun asma wa sifatnya, itu semua diyakini. Jadi tidak sekedar ucapan aku iman kepada Allah itu, tapi meliputi seluruh aspek keimanan, yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma'u wa sifat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jika kamu beriman dengan kemudian kamu komitmen dengan ucapan kamu, apa yang kamu katakan tadi, yaitu dia tidak akan membelok ke kiri dan ke kanan, dan tidak menguranginya maupun menambahinya dari syariatnya itu, maka dia sudah melakukan satu hal yang disebut istiqomah tadi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun kemudian tentang iman itu kita banyak telah mengkajinya, baik di dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun juga pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satunya adalah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Jadi diulangi lagi, wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Jadi perintah ini ditujukan kepada orang yang beriman agar beriman lagi, artinya tidak merubah imannya itu. Jadi tetap dia beriman. Istiqomah tadi, amantu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl. Juga beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepadamu, dan juga kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelummu. Tentu saja ada kitab-kitab yang dari Allah, yang masih murni, yang tidak mengalami perubahan oleh ulasangan manusia. Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Maka barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan sejauh-jauhnya. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil manfaat, mengambil pengertian bahwa ketika dikatakan berimanlah kamu, amantu billah, itu seluruh rukun iman itu diimani tenang. Bukan hanya beriman kepada Allah, karena keimanan yang sesungguhnya itu mencakup seluruh rukun iman. Berimanlah kamu itu mencakup seluruh apa-apa yang harus diimani, yaitu tentang beriman kepada Allah, kemudian Rasulnya, kitab-kitabnya, kemudian malaikatnya, kemudian takdirnya, kemudian termasuk hari kiamat. Jadi kesemua rukun iman itu tetap diyakini. Maka begitulah keimanan yang sesungguhnya. Tsumastaqomu, kemudian kalian beristiqomahlah. Tentunya kita konsekuen dengan iman, yaitu dengan tetap menjalankan dari perintah-perintah keimanan itu. Orang yang beriman maka dia menegakkan sholat. Orang yang beriman dia menunaikan zakatnya. Orang yang beriman dia melakukan seluruh ajaran-ajaran, baik dia itu tentang puasa siang,
ataupun kemudian tentang haji, tentang zikir, ya, tentang kemudian berbaik kepada orang lain. Nah, itu adalah semuanya itu mencakup dari istiqomah tadi. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW bersabda, amantu billahi tsumastaqamu, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, ya. Jadi termasuk di dalam keimanan itu kita harus tetap istiqomah. Jadi tsumastaqamu yaitu istiqomah di dalam keimanan. Keimanan kita jangan mudah tergadai, mudah tertukar. Keimanan kita harus senantiasa kepada Allah, ya. Jadi ada dengan berbagai media yang kita dapatkan kemarin melihat, ya, peristiwa, ya, di Palestina itu kita melihat keimanan anak-anak kecil itu begitu kuat, ya, sampai kemudian ada yang ayahnya yang meninggal, kakaknya yang menyusul meninggal setelah ayahnya, ya, kemudian sang anak ini ngeneng-ngeneng adiknya yang menangis atau bahkan kakaknya yang menangis, ya. Sudah nggak usah bersedih, kakak sudah syahid mengikuti ayah, ya, mengikuti ayah. Dunia ini hanya titipan saja dan semuanya akan kembali kepada Allah. Cukuplah bagi kami, ya, Allah sebagai pelindung kami, ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ya. Cukuplah Allah, ya. Apa-apa ini semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu keimanan yang kuat seperti itu. Itu tentu saja terlahir dari sebuah pendidikan keluarga awalnya, ya. Maka begitu pentingnya keluarga menanamkan keimanan ini kepada anggota keluarganya. Tsumastaqamu, ya, kemudian beristiqomah. Beristiqomah dalam keimanan ini. Jadi yang bisa menjaga istiqomah dalam keimanan ini yang paling pertama adalah keluarga. Jadi jangan sampai ada istilah, ya, kayak kita anak wis balik lah wis tanggung dewi-dewi. Ya. Seakan-akan orang tua berlepas diri sehingga anaknya pindah keyakinan itu merupakan koyone ringan saja. Anaknya tidak bangun untuk melakukan sholat subuh, ya, pada waktunya, syukur berjamaah itu ya ringan saja. Kalau wis ditanggung dewe wong tua wis ora nanggung maneh. Ini adalah sesuatu yang kurang pas, ya, karena perintah Allah, ya, di dalam firman-Nya itu adalah ku anfusakum wa ahlikum nar, ya, jagalah dirimu dan juga keluargamu. Bagaimanapun meskipun dia sudah balik tetap menjadi keluargamu. Meskipun dia itu adalah ayahmu, ya, ibumu, ya, anakmu, ya, semuanya itu adalah keluargamu, maka tetap harus dijaga. Keimanannya ini dijaga. Istiqomah bersama keluarga. Nah, istiqomah sendiri-sendiri itu mudah tergoda. Maka secara jamaah itu akan menjadi lebih kuat. Nah, bagaimana kita melanggengkan sholat sunnah saja? Itu akan lebih mudah ketika kita itu melakukan sholat berjamaah. Nek sholat nang omah atau sholat pas dewi tidak berjamaah, itu kadang abot arak nambahi sholat rawatib itu, ya. Bukan kemudian kita melakukannya itu karena ada orang lain, tidak, tetapi menambah semangat, ya, karena amal berjamaah itu akan menambah semangat karena ada karunia yang lebih dengan berjamaah itu. Oleh karena itu tentu saja agar kita bisa beristiqomah, ya, menjaga keimanan kita kepada Allah akan sangat baik ketika kita melakukannya dengan berjamaah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka istiqomah ini penting dilakukan. Tidak terkecuali dalam keimanan, kita juga harus beristiqomah. Kemudian kepada syariat-syariat yang lain kita tetap beristiqomah. Amal-amal ibadah kita lakukan, ya, tidak kemudian kita tinggalkan. Tidak ada lagi keraguan-raguan, ya, di dalam kita melakukan ibadah itu. Ya.
Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka keraguan, kegoncangan, ya, mengingkari, mendustakan ibadah itu adalah sesuatu yang perlu disingkirkan. Jadi istiqomah itu adalah mencakup segala sesuatu kebaikan di dalam agama dan meninggalkan, ya, sesuatu yang meragukan itu, yang mengakibatkan tidak bersemangat di dalam beragama. Itulah istiqomah. Sebagaimana yang kemudian harus kita yakini bahwa di dalam keimanan itu salah satu syaratnya adalah kita juga ikhlas, ya. Jadi jangan yang penting lah iman, ikhlasnya kusik, ya. Ikhlas tetap di mana-mana, tetap menyertai ketika kita beriman, ya, kepada Allah. Kita juga harus menyertakan ikhlas, sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita yakin pada Allah, maka kita menyembah Allah, ya. Hanya dengan menyembah Allah itulah ikhlas. Wa iyyaka nasta'in, dan kemudian kita juga minta pertolongan dari padanya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa mengambil manfaat dari hadis tadi, bahwa ketika, ya, sahabat tadi bertanya tentang istiqomah, wahai Rasulullah, ya, aku bertanya, katakan kepadaku tentang Islam, yaitu Abu Amr tadi. Maka itu menunjukkan bahwa ada semangat, ya, semangat dari para sahabat untuk mengkaji Islam ini kepada sumber aslinya. Sehingga katakan ya Rasulullah tentang Islam ini, sehingga aku tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain. Itu kan berarti merujuk kepada sumber aslinya. Demikian juga bagi kita bisa mengambil satu manfaat. Ketika kita mengkaji, itu akan lebih bagus, ya, jauh lebih bagus ketika kita mengkaji itu kepada sumber aslinya. Sumber aslinya apa? Yaitu Quran dan Sunnah itu, ya. Taraktu fikum amroini lan tadilu abadan in tamassaktum bihima, kitabullahu wa sunnatu rasuli. Ya, karena Rasulullah itu meninggalkan dua wasiat. Ketika kita itu berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Maka itulah sumber agama ini. Demikian juga sahabat tadi, ya, Abu Amr tadi, ketika bertanya, ya bertanya kepada Rasulullah yang aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Itu artinya semangatnya untuk mencari sumber yang sumber benar-benar sumber agama, yaitu kitab Allah dan Rasulnya. Karena kitab Allah itu akan dijelaskan oleh Rasulullah bagaimana kemudian penerapannya. Maka ini yang perlu kita ketika kita ingin berislam yang sesungguhnya, ya, bagaimana, ya, qala Rasulullah wa qala Allah wa qala Rasulullah, itulah sumber aslinya. Ya, adapun kemudian orang menjelaskan itu adalah bagaimana penjelasan Rasulullah SAW terhadap kitab Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita mengambil satu manfaat lain, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata dikaruniai satu jawamiul kalim, yaitu kalimat yang ringkas tetapi mencakup pengertian yang dalam. Ya, jadi Rasulullah itu berkatanya itu sedikit-sedikit, tetapi pengertiannya itu dalam. Ya, termasuk hadis ini, berimanlah kamu kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Itu ya cuma dua kata, dua istilah, tetapi pengertiannya sangat dalam. Ya, maka itu adalah satu kelebihan Rasulullah SAW, bahwa beliau dikaruniai jawamiul kalim, yaitu kalimat yang ringkas namun syarat dengan makna. Kemudian, ya, untuk beristiqomahnya ini kita bisa mengambil satu
sikap bahwa kita jangan mudah untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan. Sidik rapopo, jangan ya. Jadi istiqomah itu ya tetap lurus, tegak lurus ya, tegak lurus. Tidak boleh kemudian agak miring ke kiri, miring ke kanan, nyimpang ke kiri ya, nyimpang ke kanan ya, karena istiqomah itu ya tegak lurus tadi. Nah, maka sesuatu yang wajib, sesuatu yang sunat itu sebaiknya terus tetapi dilakukan. Maka mari ya kita mencari wasilah, mencari cara melakukan amal-amal yang bisa tetap menjaga istiqomah kita. Bagaimana agar kita tetap beristiqomah? Paling tidak ada 3 cara ketika kita ingin beristiqomah. Yaitu yang pertama tentu saja kita mencari teman bergaul, ya. Karena teman duduk, teman bergaul itu menentukan bagaimana sikap kita, ya. Sehingga kalau di dalam hadis itu, ya, ketika Rasulullah menggambarkan seorang yang duduk ya bersama dengan orang pandai besi, maka dia akan kecipratan, ya, kecipratan panase atau baunya itu, sehingga ada di dalam badannya itu bekas-bekas bertemu dengan pandai besi, yaitu kecipratan-kecipratan tadi. Entah itu hanya sebuah istilah ya, tidak berarti orang oleh berteman dengan pandai besi dalam arti sesungguhnya ya. Profesi pandai besi saja sangat dibutuhkan di dunia ini ya. Di masyarakat kita sing gawe arit, sing gawe benduk itu sangat dibutuhkan, yang gawe cangkul dan sebagainya. Di masyarakat modern ya, semua peralatan itu dengan besi, bahkan di perang Hamas mempertahankan itu semuanya dengan besi, pandai besi, meskipun kemudian teknik sudah menggunakan teknik-teknik tertentu. Tetapi ketika maksudnya hadis ini, ketika kita berteman bersama orang pandai besi yang pahami saat Rasulullah SAW, yaitu ngenteng senjata itu, kemudian akan terciprat panasnya atau baunya ya. Atau kemudian ketika dia berteman dengan orang yang penjual minyak wangi, maka demikian juga akan terlihat. Maka kita bisa mengambil manfaat bahwa kepada siapa kita berteman di dalam keimanan, bukan di dalam urusan dunia, di dalam keimanan. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang beriman, tentu saja kita akan tercelup ya dengan amalan-amalan keimanan. Kok mereka begitu mudahnya menolong orang, ya akhirnya kita terpengaruh untuk mudah menolong orang. Orang-orang itu kok sregep banget ketika mendengar azan segera kemudian bersiap-siap menuju masjid, ya, tanpa kemudian terus melakukan aktivitas biasa-biasa saja. Nah, ketika lingkungannya seperti itu, maka kita nanti akan terpengaruh. Ya, tetapi berbeda ketika lingkungan kita itu adalah lingkungan yang sebaliknya, mendengar azan ya biasa-biasa saja, aktivitas tetap dilanjutkan, maka akan mempengaruhi diri kita. Istiqomahnya kita akan mudah luntur. Maka salah satu cara yang pertama adalah mencari teman bergaul yang baik, ya, yang soleh, yang kemudian itu akan berpengaruh kepada kita di dalam kita beristiqomah. Yang kedua adalah agar kita tetap beristiqomah, yaitu dengan kita hadir, ya, rajin hadir di dalam majelis ilmu. Ya, karena di majelis ilmu itu tentu saja kita ada saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling nasihat menasihati dalam sesuatu yang benar dan kesabaran. Sehingga akan terus ya, ketika kita lupa, manusia itu adalah tempatnya lupa dan salah ya. Maka ketika kita sering hadir di dalam satu majelis ilmu, itu di situ akan selalu saling tausiah ya, saling mewasiatkan kebenaran dan ketakwaan. Kemudian yang ketiga tentu saja kita
jangan hanya menggantungkan kemampuan pada diri kita sendiri. Sebagaimana doa kita pagi itu, ya Hayyun ya Qayyum bi rahmatika astaghitsu aslih li sa'di kullahu wa la takilni ila nafsi tarfa'u ain. Ya, kita minta kepada Allah, minta kebaikan itu, kemudian teruslah kita itu minta kepada Allah, ya, jangan engkau lepaskan dari perlindunganmu, dari pertolonganmu meskipun hanya sekejap mata. Jadi kita tetap selalu berdoa kepada Allah, ya. Maka di antara doa-doanya adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Janganlah engkau jadikan kami ini condong kepada kesesatan setelah engkau berikan kami petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah dari sisimu satu kerahmatan, ya. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkaulah sang pemberi karunia itu. Maka kita berdoa ini, ya. Jadi biasakan doa ini agar kita bisa tetap istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Ya, wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, maka balikkanlah hati ini untuk senantiasa taat kepadamu. Ya, yang wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tsabbit qalbi ala dinika, ya mustahya sabit qalbi ala dinika, ya, condongkanlah hati ini kepada agama. Maka ini yang harus senantiasa kita lakukan, ya, agar kita bisa menjadi orang beriman, ya, mukmin yang bisa istiqomah, ya. Jadi istiqomah itu adalah sesuatu yang sangat penting. Beriman itu awal, ya, kemudian nanti istiqomahnya itu adalah langkah untuk menjaga yang awal yang kita telah beriman kepada Allah dengan segala syariatnya ini. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.